Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini eh saya mau berbagi atau share sesuatu ya. Saya sebagai guru sampai saat ini belum bisa ketemu siswa saya sendiri. Makanya eh, kami satu madrasah mencoba untuk mengikuti program pemerintah yaitu pembelajaran secara daring, mencari formula ke sana kemari, mana yang sekiranya efektif dan anak itu mendapat penjelasan dari Bapak Ibu guru. Maka kami berdiskusi bersama Bapak Ibu guru, bersama Bapak Kepala Madrasah untuk menentukan satu metode bagaimana kita mengajar siswa kita tetapi dengan sistem daring ya. Maka kami mencoba untuk membuat satu studio yang sederhana. Satu studio yang sederhana yang nantinya akan dimanfaatkan oleh siswa untuk mendapatkan penjelasan materi-materi yang akan kita sampaikan secara daring. Kami membuat dua opsi ya, media yang kami gunakan via YouTube dan juga via Facebook ya. Anda nanti tinggal pilih pakai YouTube atau pakai Facebook. Kemudian setelah kami mencoba untuk kita coba untuk membuat channel, terus kita coba membuat Facebook ya. Kemudian kita siaran langsung. Akhirnya kami menentukan Facebook yang jadi media kami. Silakan dari Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan YouTube atau memanfaatkan Facebook. Karena ini adalah pilihan panjenengan semuanya. Namun studionya sama. Jadi studionya sama. Oke ya, akan saya ceritakan dari madrasah kami dulu. Madrasah kami adalah madrasah yang baru berkembang dan kami membuat, karena dalam satu kelas itu ada 3 rombel, maka 3 rombel itu kami jadikan satu. 3 rombel itu kami jadikan satu grup privat. Jadikan satu grup privat. Mula-mula berarti begini. Saya membuat akun Facebook untuk madrasah. Madrasah kami, madrasah sanawiyah ya. Sanawiyah Rodotu Syuban. Ini satu contoh aja ya. Nanti panjenengan membuat sesuai dengan madrasah kalian masing-masing ya, kalau ini cocok. Misalnya satu akun itu kita namai Rosita. Kemudian akun yang sudah kita buat tadi, kita membuat grup privat di dalamnya. Kan di situ ada membuat halaman ya, ada membuat halaman, bisa membuat grup, bisa marketplace, macam-macam kan di situ. Jadi saya memilih grup privat. Grup privat
kelas 7 seluruhnya 3 rombel kita gabung menjadi satu, grup privat kelas 8, dan grup privat kelas 9. Maksudnya grup privat itu adalah grup yang hanya bisa diakses oleh kita sendiri. Kelas 9 seluruhnya dan guru-guru. Jadi orang lain tidak bisa melihat grup yang kita privat, bukan untuk publik tapi kita privat. Setiap yang masuk kita kasih link untuk bergabung dengan grup privat. Kemudian Bapak Ibu guru dan admin Bapak Ibu guru menjadi moderator dan salah satu ada yang menjadi admin untuk meng-ACC anggota-anggotanya. Termasuk wali kelas di situ, misalnya wali kelas 9A, 9B, 9C di situ semua mengabsen siswanya yang sudah masuk digabungkan ke grup privat itu tadi. Nah, kalau itu sudah jadi, anak harus membuat Facebook semua. Jadi kita masukkan mereka ke dalam satu grup, kemudian kita mengadakan siaran langsung. Pakai studio seperti apa nanti akan saya jelaskan. Jadi nanti kita siaran langsung lewat tadi akun madrasah kita, diklik siaran langsung, dibagikan, kan di situ ada 3, dibagikan ke lini masa, dibagikan cross coping di beberapa grup, dan dibagikan oleh satu grup. Nah, kami biasanya membagikan di satu grup. Karena MTS itu 3 kelas, kelas 7, 8, dan 9, masing-masing kelas terdiri dari beberapa rombel, terus digabung pokoknya kelas 9 semua, kelas 8 semua, kelas 10 semua. Jadi kalau MTS itu mungkin butuh 3 studio. Kalau MI, Madrasah Ibtidaiyah, karena 6 kelas, kalau gurunya dibuat beda, kan ada juga ya, kelas 1 itu guru kelas gitu ya. Jadi ya harus harus sejumlah kelas ya. Beda dengan MTS, memang beda. Kalau MTS itu kan ya kalau kelas 9A, 9B, 9C ya pelajarannya sama semua, gurunya juga kadang sama juga gitu ya. Jadi kita membuat eh, membuat satu kelas itu satu studio sederhana. Kalau madrasah ibtidaiyah bisa yang kelas satu studio, nanti yang ngajar bergantian ya, guru kelasnya bisa. Nah, kita kan siaran langsung di situ. Terus kemudian dibagikan kemana? Ke lini masa, atau kalau ke lini masa berarti anggota yang ada di Facebook itu melihat semua. Kalau saya di grup yang sudah privat itu. Jadi nggak bisa semua mengaksesnya. Siaran langsung di situ, tapi dibagikan ke grup, masuk, klik di bawahnya, grup kelas 9A, grup kelas 9, grup kelas 7, grup kelas 8. Setelah itu bawahnya ada tulisan judul, misalnya pelajaran matematika, bab bilangan oleh ibu siapa itu ya. Tulis, kemudian deskripsinya di bawah. Setelah itu ambil stream K ya. Stream K kita ambil, dimasukkan kemana? Nah, ini kita butuh satu aplikasi yang gratis saja, yaitu untuk untuk studio streaming itu kita menggunakan OBS gratisan. Masukkan ke OBS. Bagaimana menggunakan OBS itu? Ya, kalau memang kalian banyak yang Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bagaimana tutorial sekalian dong. Tapi
kalau menurut saya di YouTube sudah banyak, jadi Anda tinggal bagaimana nyeting OBS dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan share ide lah aja, ya. Jadi StreamK itu nanti kita masukkan eh, di settingan OBS, di situ nanti ada Facebook Live, ada YouTube, ada apa, maka Anda tinggal pilih aja salah satu. Kalau saya pakai Facebook Live, maka karena kita streaming di Facebook, kita pakai Facebook Live, settingannya default, terus kemudian stream key-nya kita kopas tadi dari Facebook tadi dimasukkan ke dalam OBS. Jret. OBS dinyalakan, jedet, siap. Langsung streaming di Facebook. Ketika itu sudah nyantol, maka secara otomatis di Facebook ada tulisannya mulai streaming gitu, tinggal baca jedet, maka itu sudah streaming. Nah, kali ini karena studionya sederhana, alat apa yang dibutuhkan di kami sehingga nanti Anda bisa melihat contoh video yang berhasil kami abadikan seperti berikut ini. Coba kita perhatikan ya. Jadi jangan pesimis dan jangan merasa dirinya rendah karena jenis kelamin yang kita miliki. Relax and happy. Itu bisa membuatku relax, santai, dan happy. Ya Muzillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim. Mubtada'atun kang diwiwiti ditakbiri kelawan takbir. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau berita itu harus dikonfirmasi kebenarannya. Jadi harus fakta begitu. Selanjutnya pokok berita. Perpustakaan ada bangunan kelas. Nah, kalian nanti bisa lihat. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 ruangan. Kita bahas satu-satu nanti ya. Ya, demikian tadi video cuplikan-cuplikan video dari Bapak Ibu guru selama 2 hari yang lalu mereka mengikuti kegiatan daring ya dengan studio sederhana. Tadi suaranya ada yang agak cempreng, ada yang bagus, ada yang ada ekonya ya kan? Ada yang pokoknya macam-macam. Lah itu apa saja yang dibutuhkan dan budgetnya berapa? Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tadi banyak kan ngomong, tapi ini ide lah ya. Yang tadi belum dapat itu. Tapi kalau yang sudah ya, langsung aja di-share ini di menit sekian alat dan peralatan sederhana yang digunakan. Oke. Yang pertama kita memiliki PC. PC itu ya komputer. Paling tidak ya kalau untuk ngangkat OBS dan streaming kita mungkin ya spek Core i3 sudah cukup ya. Kemudian internet untuk streaming. Kalau 2 MB apa 2 apa ya, kok biasanya kan sing 100.000 untuk pirang MB atau pirang giga atau saya nggak begitu paham itu. Maka ya segampangnya budget 100.000 untuk satu komputer. Berarti kalau kita streaming 3 komputer ya paling tidak kita membutuhkan 5 mega atau 10 mega sudah cukup ya dah. Kalau bagus ya di los ngono ya pas streaming. Tapi kita akan bicarakan peralatannya. Nah, peralatan yang pertama tadi PC sudah, kemudian yang kedua adalah soundcard. Soundcard itu saya merekomendasikan membeli soundcard yang harganya ya sekitar 200-an lah ya.
boleh pakai yang harga 200-an ini sudah cukup menurut saya. Ini yang saya pakai untuk apa ini membuat video ini juga menggunakan shortcut ini ya. Ini shortcut sekitar 200-an ya. Ini Tab Studio V8. Pokoknya jenisnya kayak itu. Baik itu Pro maupun yang tidak. Ini yang kita butuhkan. Kemudian kita nanti mencolokkan kabel USB ke charger, terus kemudian kita masukkan ke komputer USB itu langsung. Itu berarti sudah nyambung ya, sudah terdetek. Nanti bisa terdetek sendiri ya. Ini tanpa echo. Kalau pengen pakai echo, pakai echo, tinggal kita puter echo-nya aja. Tes. Ya kan, misalnya untuk ngaji, baca Al-Quran biasanya kita pakai echo. Atau mungkin adzan gitu ya, juga pakai echo. Tadi kan sudah kami share cuplikan-cuplikannya ya. Ya, itu lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai echo. Tapi kalau untuk menyampaikan sesuatu kepada siswa, kita tidak perlu menggunakan echo ya. Pakai seperti ini sudah cukup saya kira. Nah, terus yang kedua adalah mikrofon. Mikrofon ini saya memilih kondensor ini yang sudah recommended. Menurut saya mic kondensor ini peka. Dengan jarak sekian aja bisa masih terdengar. Jenisnya mic kita menggunakan mic yang panjang ya, seperti ini ya. Mic panjang ini kalau saya menggunakan mic yang mic dinamik yang tidak kondensor itu, memang kita harus agak mepet untuk mendapatkan suara yang maksimal. Nah, mic-nya panjang seperti ini ya. Mic-nya panjang. Mereknya opo lah terserah. Panjenengan terserah. Yang penting mic-nya kondensor panjang. Loh, nek pakai mic karaoke piye mic? Misalnya BM itu ya. Boleh lah. Tinggal nanti colok masuk ke dalam sound card. Untuk kontrol suara kita menggunakan apa itu? Menggunakan ya sound pembantu ya, sound pembantu itu. Ya terserah ya. Pakai sound seperti apa, nanti headphone ini masuk ke sound itu, jadi kita bisa mendengar suara yang kita sampaikan kepada siswa. Ya. Jadi ini mic-nya seperti ini. Terus setelah itu untuk untuk penyangga mic-nya kita pakai penyangga mic yang kecil seperti ini untuk meja, spesial untuk meja. Jadi nanti ditaruh di atas meja, kemudian dengan jarak sekian saya kira bisa didengarkan siswa dengan jelas gitu ya. Jadi ini menurut saya perangkat wajib itu ya. Terus kemudian facecam. Facecam-nya banyak sekali yang harganya di bawah 500.000. Itu menurut saya sudah cukup. Tadi saya menggunakan facecam. Ada yang menggunakan Logitech, ada yang menggunakan Nemesis, ada yang menggunakan GTX Pro atau apa itu ya. Silakan. Yang penting bisa menyorot wajah kita. Jadi biar siswa itu benar-benar apa ya? Ada satu interaksi penjelasan gitu ya. Jadi guru setiap hari harus menerangkan, harus live streaming. Kalau di madrasah kami seperti itu. Dan budgetnya, kalau saya hitung-hitung, biasanya kan setiap madrasah itu sudah memiliki komputer masing-masing ya kan? Karena kemarin juga ujiannya dengan menggunakan komputer semua, maka saya kira dan Bapak Ibu guru kadang juga punya laptop ya, jadi nggak akan pusing lah masalah komputer ini ya. Paling didanai
mikrofon sekitar 300, 200 juga dapat. Jadi ini berbagai merek. Nah, ada yang 300, ada yang 200, atau mungkin ada yang lebih gitu ya. Misalnya ini kita buat 200 saja. Soundcard 200, berarti kita sudah habis 400. Kemudian untuk PC sudah masing-masing Bapak Ibu guru punya laptop masing-masing bisa. Kemudian facecam-nya seharga, misalnya yang paling murah itu kemarin saya juga beli yang harga 100.000. Saya beli yang Nemesis itu sekitar 400.000. Beli Logitech sekitar 1 juta ada. Silakan pilih yang termurah saja. Tidak perlu yang itu, sudah jelas. Perbandingannya juga tidak begitu signifikan ya. Paling kita pilih yang tengah-tengah. Pilih yang tengah-tengah. Berarti budgetnya 200, 400 tambah facecam-nya 400, 800. Kemudian ditambah lagi misalnya cagae tadi itu sekitar 100.000. Jadi budgetnya itu kurang lebih 1 jutaan bisa membuat studio, anak bisa mendapatkan pelajaran yang yang mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Ibu guru secara interaktif. Di sana nanti anak absen satu persatu, kelas berapa, namanya lengkap siapa, nomor absen berapa. Itu nanti langsung anak-anak wajib mengikuti kegiatan itu sampai akhir. Wah, tidak menghabiskan kuota. Bisa nanti di Gigi Roda, baik di Facebook maupun di YouTube, tinggal pilih kualitas video dari 144 sampai 1080 atau 1050 atau 1080 ya, sing tingkat HD atau Super HD. Tinggal pilih, ya kan? Lah itu dari mana itu menyetingnya? Nanti setting di OBS. Caranya biasa setting OBS kalau memang kalian membutuhkan langsung tak jelas no, tapi nek alah wis akeh nang YouTube akeh gitu. Ya monggo cari sendiri tidak apa-apa. Ini adalah satu ide, dengan budget 1 juta kita bisa mengajar secara daring. Ya. Kalau kita punya 3 kelas MTS, maka kita membutuhkan berapa ya? 3 studio dengan 3 operator. Guru tinggal mengajar saja. Semuanya yang yang diserai operator, nyeting, cari stream dan lain sebagainya. Streamingnya itu semua dikendalikan oleh operator. Guru tinggal nyimak di HP-nya masing-masing. Jika ada pertanyaan masuk, langsung bisa interaktif. Video itu tersimpan di dalam satu grup itu. Seandainya ada anak yang berhalangan hari itu tidak bisa mengikuti pas kuotanya habis, nanti bisa membuka kembali video tersebut. Ya gampang itu ya. Nah, kuotanya piye engko ya, bisa gabung di WiFi. Menurut saya murah sih WiFi sih. Ya, nyalur gitu ya. Atau kita menggunakan paketan, toh dari pemerintah juga membantu siswa untuk beli paketan. Bagaimana di madrasah Anda? Apakah siswanya dibelikan paketan-paketan? Ayo. Tentunya mesti diberikan lah ya. Ini dibantu untuk siswa untuk membeli paketan itu untuk mengakses streaming ya. Saya kira itu. Ya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalau ada satu yang kurang, Pak, ini bagaimana ya. Nanti bisalah tanya-tanya secara langsung melalui WA. Saya bisa ya 085 290 702238. Saya ulangi 085
290702238. Kalau mau tanya-tanya ya secara detail ya, aku yakin operator-operator madrasah, operator-operator SD, operator-operator SMP mesti do jago-jago itu. Nah, kalau hanya sekedar oh alah mek ngono tok gitu ya. Saya kira bisa lah ya. Bapak Ibu sekalian, semoga tugas mulia kita kali ini benar-benar kita jalankan dengan baik. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, kita harus berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa walaupun melalui sistem pembelajaran secara daring. Semoga wabah ini segera berlalu. Kita sudah merindukan anak didik kita. Semoga kita segera ketemu dengan mereka lagi. Wis kangen banget wis pokoknya gitu ya. Di semester kali ini wis dilakoni apa adanya dulu. Kita manfaatkan apa adanya dulu. Kalau misalnya tanpa menggunakan alat-alat seperti ini misalnya, pakai headset juga bisa, tapi settingannya tetap menggunakan untuk streaming itu menggunakan aplikasi yang namanya OBS ya. Itu yang pakai Streamlab OBS bisa, pakai OBS bisa, pakai vMix bisa. Terserah panjenengan mana yang lebih enak untuk dioperasikan. Tapi intinya adalah bagaimana kita tidak berhenti untuk mengajar walaupun keadaan bagaimanapun juga. Terima kasih ya. Salam kepada semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Salam kepada Pak Presiden, salam kepada Bapak Menteri. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan sehat selalu, tetap bisa mengajar anak-anak kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.